3-4 bulan yang lalu kita baru saja meresmikan rumah singgah masyarakat Kepri di Jakarta. Rumah singgah kita berada di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Jaraknya kira-kira 3-4 km dari rumah sakit Darmais dan rumah sakit Jantung Harapan kita. Kita bangun ini lantai 4, pakai lift, pakai AC, kelasnya sekelas hotel bintang 4. Ada ambulan, ada kendaraan untuk ngurusin masyarakat kita. Tujuan rumah singgah ini untuk membantu masyarakat Kepri yang kalau kita kirim berobat ke Jakarta, khususnya masyarakat yang kurang mampu, mereka bisa tinggal di rumah singgah ini. Sekarang baru ada 50 tempat tidur, Bapak Ibu. 26 tempat tidur. Nanti 2024 kita sudah anggarkan lagi, kita tambah menjadi 50 tempat tidur. Untuk apa rumah singgah ini? Untuk bantu masyarakat dari pulau-pulau, dari kabupaten kota yang dirujuk berobat ke kota Batam, mungkin tak punya saudara pun paling seminggu udah mulai masam juga wajahnya mungkin. Maka bisa pakai rumah singgah ini, Bapak Ibu. Jaraknya tidak jauh dari rumah sakit Umum Fatimah dan rumah sakit Otorita Batam. Saya kira ini perlulah. Selama ini orang di pulau-pulau di Batam itu perlu juga punya tempat seperti ini, Bapak Ibu. Nanti kita cukupi supaya jumlahnya memadai. Kita berikan nama Mahligai Keris ini, Bapak Ibu. Kemarin sudah kita resmikan kira-kira 2 bulan yang lalu. Rumah sakit jiwa kita bangun di belakang rumah sakit Provinsi Kepri yang ada di Tanjung Uban. Ini dulu Pak Ismet bangun rumah sakit provinsi, satu di Batu Lapan, Tanjung Pinang, satu di Tanjung Uban karena ada kawasan industri dan pariwisata. Karena di Batam jumlah rumah sakit memadai. Dibangun, di belakangnya kita bangun. Uangnya dari mana? Kita cari ke pemerintah pusat. Bukan pusat sini, Jakarta maksudnya. Ada juga hikmah pandemi Covid itu. Waktu pandemi Covid kita hampir hari-hari komunikasi sama Menteri Kesehatan. Dan alhamdulillah karena hubungan baik, tahun ini Pak Menteri biasanya bantu kita, kementerian itu 10 miliar, 15 miliar satu tahun. Tahun ini kita dibantu 107 miliar. Sebagian untuk rumah sakit jiwa. Dalam kehidupan ini. Mengajarkan masyarakat bertoleransi dan bermoderasi agama yang baik, yang benar. Karena membangun negeri ini kita mesti bersama-sama. Tidak lihat agama apa, suku apa. Tapi urusan akidah, masing-masing agama ada aturannya. Di dalam Islam Allah tegaskan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamaku dan bagimu agama. Nah, Bapak Ibu sekalian ini, mudah-mudahan nanti ke depan kita perbanyak. Kalau bisa setiap pulau ada ustaz-ustaz yang menjaga semangat masyarakat untuk beribadah, untuk optimis dalam menghadapi kehidupan ini. Karena sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu sudah 70-an orang. Dan alhamdulillah semua berhasil, Bapak Ibu. Saya memang pesan sama mereka, tolong ini betul-betul jaga sungguh-sungguh. Jangan orang pasang ring hari ini besok meninggal. Besok pasang rusa pula meninggal. Hilang kepercayaan orang sama kita. Maka alhamdulillah ini kita kontrol betul. Dan kita kemarin sudah kerjasama dengan Rumah Sakit Dr. Sarjito Yogyakarta. Karena itu rumah sakit binaan khusus dari Kemenkes. Sistemnya kita adopsi. Mudah-mudahan mulai Januari nanti rumah sakit kita tertibkan benar-benar. Tidak ada lagi orang antri-antri lama-lama mau berobat. Tidak ada antri-antri obat lama-lama lagi. Dokter harus bekerja maksimal. Tidak boleh jam-jam yang belum saatnya dia pulang dia sudah nyebrang ke Batam atau sebaliknya. Dia harus bekerja di rumah sakit sungguh-sungguh menangani pasien. Yang kita sediakan bantuan maksimalnya 20 juta rupiah dengan bunga 0%. Kalau Bapak Ibu punya KUR kredit usaha rakyat masih ada bunga 6%. Tahun ini kita sediakan untuk 1.000. Karena kita sediakan 2.000 kemarin yang minjam hanya 1.000. Tahun ini 1.000, sudah 800-an yang minjam, masih ada 100-an lagi. Silakan Bapak Ibu yang membutuhkan ke Bank Rio Kepri Syariah. Tahun depan kita sediakan 1.000 lagi.
tapi plafon pinjamannya kita tingkatkan menjadi 40 juta rupiah tanpa bunga. Bunganya dibayar oleh pemerintah Provinsi Kepri. Ini dalam rangka kita mempercepat usaha pemulihan ekonomi. Karena ketika terjadi fluktuasi atau turbulensi ekonomi, UMKM ini penyelamat utamanya di negeri tercinta ini. Maka UMKM harus kita dukung. 50.000, 2 juta, 200 juta, bahkan lebih dari itu. Tergantung kita membayarkannya. Insya Allah tiap tahun akan kita bayarkan. Anaknya biasanya 2 orang dijamin sekolahnya sampai selesai S1. Walaupun dari TK atau dari SD. Oleh karena itu kita bayarkan. Kalau nanti APBD provinsi cukup membaik ke depan, pekerja-pekerja rentan yang lain akan kita jamin BPJS-nya. Bapak Ibu sekalian, 23 ini yang sudah kita sambungkan sudah lebih dari 11.000 rumah tangga masyarakat. Tidak sedikit uangnya. Dari mana uangnya? Dari APBD provinsi, CSR perusahaan, APBN kita ambil. Hari ini selesai ini saya akan hadir juga untuk ke Tanjung Priayu membantu penyambungan 210 rumah masyarakat di beberapa kecamatan di Batam dan di Bintan. Dari CSR perusahaan-perusahaan yang punya izin usaha kelistrikan. Bupati siapkan lahannya, kita kontrol selesai semua. Tidak ada nyangkut-nyangkut masalah ini TV-TV. Syukur Bapak Ibu. Dan pemerintah baru melunching Satria 1 kemarin. Ini bukan peluru dari Hamas ke Israel, tapi ini satelit Satria 1. Dari 10 satelitnya 1 pusat kontrolnya di Batam. Maka nanti awal 2024 insya Allah tower-tower itu sudah kuat kekuatannya. Bisa sampai 30-40 Mbps namanya. Nanti anak-anak belajar di Natuna, di Anambas, tak perlu dia cari-cari bukit lagi, tepi laut. Saya lihat tuh Pak, waktu Covid dan belajar pakai internet kemana-mana dia. Supaya guru-guru di Natuna, di Anambas, terus naik pangkat, gak perlu datang ke kantor gubernur. Cukup dia nanti dengan online aja. 2024 kita sediakan lagi. Tapi Bapak Ibu pakai aplikasi seperti ini. Kenapa? Supaya adil. Ya, orang di Natuna, di Anambas tak perlu datang ke kantor gubernur, mereka cukup isi formnya saja. Kalau nanti dinilai memenuhi syarat, maka akan ditransfer langsung ke mereka semua. Termasuk Bapak Ibu semua. Tidak ada yang bisa nitip-nitip ke gubernur, ke DPRD atau ke yang lain. Supaya ini benar-benar yang berhak mendapatkan, dialah yang berhak untuk menerima ini. Insya Allah akan terus kita tingkatkan nanti Bapak Ibu dari waktu ke waktu. Kemarin kita sudah anggarkan 2 miliar, kita sudah serahkan di Karimun waktu acara gugus tugas reforma agraria tingkat nasional. 2.000 sertifikat kita serahkan kepada nelayan-nelayan kecil di 7 kabupaten kota di Kepri ini. Dan akan kita teruskan itu. Kemarin kita mendapat 8.000 hampir 9.000 yang PTSL yang sertifikat gratis dari pemerintah pusat program Bapak Presiden kita. Nah Bapak Ibu, ini perlu kita lanjutkan supaya masyarakat punya kepastian hukum untuk anak, cucu, dan keturunannya. Ada 2 SMA, 1 SMK, 1 SLB. Ruang-ruang kelas baru banyak sekali kita bangun. 109 miliar itu. Nanti sistemnya kita atur supaya tidak ribut tiap tahun PPDB lagi. Nah Bapak Ibu, kita juga akan sudah memberikan bantuan transportasi sekolah untuk anak SMA, SMK, SMB, baik yang di darat maupun di pesisir. Kita titipkan di sekolah-sekolah, karena sekolah